Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan operator sekalian. Kali ini saya akan men-share bagaimana cara untuk menggunakan VDI UMBK. Oke, langsung saja ya. Bagi kawan-kawan madrasah yang ditunjuk untuk mengupload soal ya, maka langkah yang pertama silakan dulu buat folder baru. Kali ini saya akan membuat folder baru di C. Kemudian kita klik kanan, klik new, kemudian klik folder. Buat saja namanya UMBK. Oke, langkah selanjutnya kita ekstrak file VDI-nya ke dalam folder UMBK ini. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik extract files. Selanjutnya silahkan pilih ya, folder yang kita buat tadi. Saya buat di C, kemudian saya buat namanya tadi UMBK. Kita klik foldernya, kemudian klik OK. Oke, sudah selesai kita ekstrak ya. Karena ini hanya digunakan untuk mengupload soal, maka ini saya hanya menggunakan laptop ya. Sekali lagi, karena ini digunakan hanya untuk mengupload soal ke dalam VDI ya, saya hanya menggunakan laptop Core i3 dengan memori 4 GB dan Windowsnya 64 bit ya. Nah, jadi nggak perlu harus di server ya, kalau hanya untuk mengupload soal ke dalam VDI, menggunakan laptop juga bisa. Oke, karena saya menggunakan laptop, maka saya buka control panel dulu, dan network and sharing center, kemudian change adapter. Nah, ini LAN-nya tidak saya pakai, saya hanya menggunakan virtual host ya, maka akan saya ganti IP di virtual host ini. Kita tinggal klik kanan, kemudian klik properties, kemudian klik TCP/IP4, kemudian klik properties. Nah, silakan kawan-kawan ganti ya IP-nya ini. Kalau bawaannya ini 56 ya, bawaan virtual box host only-nya ini 56. Nah, ganti 56 ini jadi 0 ya. Belakangnya ini terserah, mau 10 juga boleh. Kemudian kita klik OK. Sekali lagi, ini hanya untuk mengupload soal ke VDI ya, jadi saya yang menggunakan laptop saja juga bisa. Nanti kalau pelaksanaan ujiannya, silakan pengaturannya sama seperti UMBK di server ya. Jika sudah selesai, kita klik close. Kemudian mari kita jalankan virtual box-nya. Kemudian kita klik mesin, dan kita klik tambah. Oke, langsung kita buka folder tempat VDI tadi kita ekstrak. Kemudian kita klik yang biru ini, kemudian klik open. Langsung saja kita klik kanan, klik pengaturan, kemudian di sistem ya. Nah, kita geser sampai batas hijau. Prosesor, pengaturannya sama kayak UMBN dan UMBK ya. Ini kita geser sampai batas merah dan hijau. Kemudian di jaringan kita atur adaptor hanya host ya. Nah, ini di laptop dan hanya untuk mengupload dan mengetik soal saja. Kemudian kita klik tingkat lanjut. Nah, ini kita pilih izinkan semua. Adaptor 2 ya, dicentang, kemudian NAT. Jika sudah, kita klik OK. Maka langsung kita jalankan, klik mulai. Nah, jika sudah muncul seperti ini, langsung saja kita buka browser. Saya menggunakan Chrome. Ketikkan situsnya 192.168.101, tekan enter.
Ini tampilan awal dari UMBK ya, ujian madrasah berbasis komputer. Kemudian kawan-kawan silahkan masukkan username dan password pedum ya, yang awalnya itu ada pedumnya, pedum. Dan silahkan ketikkan passwordnya dan klik login. Oke, jika sudah sinkron, klik lagi user dan passwordnya. Selanjutnya silahkan kawan-kawan klik sinkron dan backup. Nah, karena ini hanya digunakan untuk mengetik dan mengupload soal ya, karena laptop ini hanya digunakan untuk mengetik dan mengupload soal, maka data madrasah, data peserta dan lampiran ini tidak perlu kawan-kawan sinkron ya, langsung klik saja update aplikasi ya. Jadi untuk laptop yang digunakan untuk mengupload dan mengetik soal itu ini saja yang diklik ya, update aplikasi UMBK. Oke, jika sudah selesai update aplikasinya, langsung keluar, tutup. Ini juga kita tutup biar sempurna update-nya ya. Kemudian jalankan kembali. Baik, setelah muncul seperti ini, kita jalankan kembali browser. Dan kita ketikkan alamatnya. Kemudian login kembali. Oke, langsung saja kita klik bank soal ya. Baik, sebelum kita masuk untuk mengetik soal ya, ada beberapa hal yang harus kawan-kawan perhatikan dalam hal pengetikan soal di UMBK, VDI UMBK ya. Berdasarkan pengalaman saya menggunakan dan mengetik soal di berbasis web seperti ini ya. Nah, yang pertama itu setiap satu mapel itu dibuatkan dalam satu folder ya. Jadi semua mapel itu dibuatkan foldernya, jadi file wordnya dan semua gambar yang berkaitan dengan mata pelajaran itu disimpan di folder masing-masing ya. Jadi kalau ada 12 mata pelajaran, maka silakan buat 12 folder dengan nama mata pelajarannya masing-masing, dan semua hal yang berkaitan dengan soal pada mapel itu disimpan dalam foldernya masing-masing. Kemudian soal tidak boleh ada kata-kata gambar di samping ya dan sebagainya, diganti dengan sebagai berikut ya. Jadi kata penggantinya itu sebagai berikut ya. Kemudian tidak ada kecuali, kemudian ABC benar semua ya. Kemudian pilihan berganda tidak bisa digabung dalam satu tabel ya. Jadi pilihan ABC-nya itu tidak bisa digabung dalam satu tabel. Contoh soalnya itu seperti ini ya. Nah nih ya, pilihan bergandanya itu tidak bisa digabung dalam satu tabel seperti ini ya. Nah, kemudian lanjut, jika ada tabel dalam soal, maka tabel dibuat dalam bentuk gambar ya. Jadi kalau di dalam soalnya itu ada bentuk tabel seperti ini ya, artikan tabel berikut ya, dan di bawahnya ada tabel, maka tabel ini dibuat ke dalam bentuk JPEG ya. Nah, lanjut ya. Kemudian tidak menggunakan auto bullet dan number ya. Jadi kawan-kawan dilarang menggunakan auto bullet seperti ini ya, dilarang menggunakan ini. Kemudian hindari copy paste ya. Saya sudah coba copy paste
dan hasil soalnya itu kacau balau ya. Jadi dibiasakan diketik manual ya. Kemudian nama gambar, hindari nama filenya sama walaupun beda folder ya. Jadi nama file gambarnya itu tidak boleh sama ya. Begitu nanti saya sudah coba di video ini, begitu kita upload maka gambarnya beda yang muncul ya. Makanya solusinya itu ya, walaupun dia dibuat beda-beda folder ya, nama filenya itu dihindari menggunakan nama file gambar yang sama ya. Jadi nama filenya itu buat aja nomor ya, nomor 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga tidak ada nama gambar yang sama. Nah, itu saja yang harus diperhatikan ya dalam hal pengetikan soal di VDI UMBK ini ya. Nah, ini kesimpulan setelah saya oprek-oprek VDI nya ya, ada kendala dan ternyata ini semua solusinya ya. Kalau ini kawan-kawan hindari ya, kawan-kawan lakukan, maka aman dalam pengetikan soalnya. Baik, langsung saja kita ke VDI pengetikan soalnya. Jadi begitu sudah dibuka seperti ini, silahkan klik bank soal, kemudian langsung klik mata pelajaran. Nah, di sini sudah ada 8 mata pelajaran yang disediakan oleh aplikasi. Nah, kalaupun seandainya kawan-kawan mau nambah, ya silakan aja tambah baru, kita tes. Kemudian ketikkan nama mapelnya apa. Kemudian buat singkatannya, kemudian kode mapelnya itu apa kodenya ya, terserah, dan nomor urutnya berapa. Kemudian kita klik simpan. Nah, maka akan muncul ya mapel yang telah kita buat tadi ini. Nah, kalau ada mapel-mapel yang mau dihapus ya silahkan saja klik tong sampah ini, kemudian klik OK. Oke, baik ya, itu cara menambah dan menghapus mapel. Nah, sekarang kita ikuti dulu ya soal-soal yang sudah disediakan oleh ya, mapel yang sudah disediakan oleh aplikasi ya. Jadi kita buat dulu foldernya. Di setiap mapel kita buat foldernya ya. Kalau saya gabung saja di tempat UMBK nya ini, kita buat folder baru, matematika sesuai dengan mapel yang ada, atau bahasa Arab ya. Nah, ini hanya mencontohkan 3 mapel saja dulu, bahasa Arab. Kemudian kita pilih lagi SKI. Ya, 3 soal ini sudah cukup mewakili ya, mewakili. Baik, setelah kita buat foldernya, kita klik lagi bank soal, kemudian kita klik upload soal, kemudian klik upload baru, dan silakan kawan-kawan klik di sini untuk mendownload format Word-nya. Bagi kawan-kawan yang menggunakan Chrome, klik tampilkan semua, kemudian klik tampilkan dalam folder, dan silakan pindahkan file Word ini ke dalam folder mapel tadi. Oke, kita pindahkan semuanya ke dalam folder mapel. Oke, jika sudah, kita langsung saja buat dulu yang matematika. Kemudian kita buka file Word-nya. Jika ada seperti ini, klik enable editing.
Kemudian untuk KL ini kita kecilkan karena kita tidak perlu KLKD dan kisi-kisi ya, kita langsung mengarah ke soalnya. Nah, untuk soal-soal yang menggunakan akar kuadrat, kemudian ada soal-soal yang menggunakan pangkat dan lain sebagainya, maka kawan-kawan lebih baik menggunakan equation ya. Langsung saja ya, ini saya contohkan. Klik insert, kemudian gunakan equation ini untuk pengetikan format matematika. Oke ya, jadi untuk pengetikan matematika yang menggunakan seperti ini ya, bentuknya seperti ini, kawan-kawan silahkan menggunakan equation saja ya. Itu dia. Oke ya, jadi kalau ada pengetikan yang berkaitan dengan pengetikan yang bergaya-gaya matematika ya, kawan-kawan silahkan menggunakan equation ya, jangan menggunakan yang lain ya, karena ini nanti akan dibuat rapi oleh aplikasinya kalau kita menggunakan equation seperti ini. Oke, untuk soal nomor 2 silahkan diketikkan nomor 2. Kita juga bisa memasukkan soal dengan pilihan bergandanya itu dalam bentuk gambar ya. Contoh seperti ini ya, pilihan bergandanya itu dalam bentuk gambar. Tinggal klik insert, kemudian klik picture, kemudian tinggal buka foldernya. Oke. Nah, silakan kawan-kawan ukur. Yang jelas jangan sampai gambar ini kekecilan ya. By feeling saja mengukurnya. Apakah gambar ini sudah jelas sama siswa atau tidak ya. Oke, kemudian insert lagi picture. Lebarkan kolomnya. Inilah kalau kelemahan dari berbasis web ya, kita terbatas dengan kolom-kolom seperti ini. Oke ya, biar besar dan posisinya ini bisa otomatis seperti ini ya, menyesuaikan dengan lebar tabel ya, maka kawan-kawan klik format, kemudian pilih wrap text ya. Nah, silakan pilih pilihannya itu yang inline with text ya, untuk gambar ya. Untuk gambar pilihannya itu inline with text ya. Nah, itu dia. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa pilihan untuk setiap gambar dalam soal ini itu pilihannya itu di inline with text, jangan pilih yang lain ya. Kemudian perhatikan jangan sampai gambarnya ini ya lewat dari kolomnya, itu yang nanti akan membuat soalnya itu melangkap gitu ya. Oke ya, ini dia cara untuk membuat soal dengan pilihan bergandanya itu gambar. Sekarang bagaimana kita membuat soal ya yang di bawahnya itu ada gambarnya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Begitu selesai mengetik narasi soal, langsung saja tekan enter, kemudian kita masukkan gambarnya. Nah, kalau mau dikecilkan silahkan dikecilkan ya, mana tahu terlalu lebar.
Oke, jadi seperti itu saja ya, tetap pilihannya itu inline with text ya. Nah, kemudian silakan ketik pilihan bergandanya dan tentukan jawabannya apa. Baik, jika kita sudah selesai mengetik soal ya, maka jangan ada sisakan baris kosong di bawah soal terakhir ya. Jadi kalau ada baris kosong seperti ini, silakan kawan-kawan hapus baris kosongnya, di blok semua, kemudian klik kanan, kemudian delete row. Nah, jadi sekali lagi jangan ada sisakan baris kosong ya di soal terakhir ya. Baik, jika ini sudah kita anggap selesai, maka langsung saja kita klik save dulu file Word-nya. Klik saja gambar disket ini. Kemudian kita klik file. Kemudian klik save as. Kemudian klik browse. Nah, untuk di-upload ke VDI ya, maka pilihannya itu kawan-kawan pilih yang Webpack ya. Yang Webpack HTML ini ya. Kemudian kita klik save as tab-nya yang Webpack ya. Kemudian klik save. Nah, setelah disimpan, maka silakan kawan-kawan tutup file Word-nya ya. Nah, maka kalau kita buka foldernya, maka akan muncul ya dua file baru, satu dalam bentuk folder seperti ini dan satu lagi bentuk file HTML seperti ini ya. Nah, kalau kita buka foldernya, semua gambar yang ada di dalam soal itu masuk ke dalam folder ini ya. Jika sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya silakan kawan-kawan pilih ya dua file ini, yang satu yang folder dan satu lagi yang filenya HTML ya. Kemudian kita akan buat dalam bentuk zip. Caranya tinggal klik kanan, kemudian add to arsip, kemudian pilih zip ya, dan buat namanya. Kali ini saya tetap membuat namanya itu matematika ya. Kemudian klik OK. Maka langkah selanjutnya kita buka tadi aplikasi UAM BNBK nya, kemudian kita klik upload soal, klik upload baru, kemudian pilih mata pelajaran matematika, peruntukannya pilih UMBK, kelompok soalnya tetap ya. Kemudian kita klik browse dan kita pilih file zip yang kita buat tadi. Nih, kita pilih file zip-nya, kemudian klik open. Selanjutnya kita klik simpan. Maka kita sudah ada satu bank soal ya, mata pelajaran matematika. Nah, setelah kita buat satu bank soal seperti ini ya, lanjut kita ke menu penjadwalan. Kemudian pilih data jadwal. Nah, di sini kita akan mengatur jadwalnya kapan ini akan diujikan ya. Klik tambah baru. Kemudian kita pilih mata pelajarannya matematika, tanggal mulainya kapan ya, nanti silakan berkoordinasi dengan Mapenda masing-masing kapan pelaksanaan ujiannya ya, sudah ada juknisnya. Nah, ini saya buat tanggal 17 saja ya. Kemudian sampai dengan tanggal 17 juga, durasinya berapa menit, kita buat matematika ya, itu 120 menit. Kemudian jumlah soalnya 40 ya. Oh, ya, nanti sesuaikanlah berapa ya, yang jelas durasi dan jumlah soalnya ini hasil kesepakatan bersama. Nah, pembobotannya silakan ditentukan berapa persen. Kalau semua pilihan berganda ya, maka pilihan bergandanya ini buat 100%. Tapi kalau ada uraian ya silakan ditentukan berapa bobot untuk pilihan berganda dan berapa bobot untuk uraian. Dan kita klik simpan. Kita sudah punya satu jadwal ya, mata pelajaran matematika. Lanjut kita ke pemilihan soal, kemudian klik pencarian, kemudian pilih jadwalnya yang sudah kita buat matematika dan klik cari.
Nah, di sini kawan-kawan disuruh untuk memilih soalnya. Nah, ini diacak ya. Silahkan dipilih soalnya. Kemudian klik OK. Oke kan lagi. Kemudian ini kita pilih juga soalnya. Klik OK. Oke kan lagi. Kemudian ini lanjut, kita pilih soalnya juga. Dan klik OK lagi. Maka untuk melihat bentuk soalnya nanti di klien siswa, ya, kita klik saja ini. Nah, maka ini soal nomor 1 nanti bentuknya seperti ini ya di klien. Kemudian kita oke lanjut. Nah, ini dia seperti ini nanti bentuknya, lumayan rapi lah. Kemudian klik oke lanjut lagi. Nah, ini ya. Nah, tadi kita buat hanya 3 soal, maka yang muncul di sini hanya 3. Jadi lumayan rapi ya. Oke ya. Nah, oke ya, itu satu sampel soal matematika. Sekarang bagaimana dengan soal yang ada uraiannya di bawah ya, biar bisa rapi seperti ini juga. Untuk soal yang menggunakan uraian ya, maka tidak boleh menggunakan auto bullet, auto number yang ada di atas ini ya. Maka cara mengatasinya atau cara mengetikkannya adalah seperti ini ya. Nah, kita ketik dulu angkanya 1 titik ya. Kita kawan-kawan geser saja indent yang di bawah ini ya, agak maju ke depan kira-kira 1 spasi. Jika muncul auto number otomatis, maka Ctrl Z saja. Nah, baru kita ketikkan ya uraiannya apa. Nah, jadi untuk uraiannya ini ya, silakan dimajukan indentnya ini ya, agak ke depan sedikit, jangan menggunakan auto number ya. Kemudian pilihannya itu rata kiri ya, jangan justify, nanti akan semrawut jadinya. Oke, kita pilih saja yang rata kiri ya. Oke, langsung saja kita ketikkan pilihan begandengnya apa. Nah, untuk soal yang ada tabelnya ya, perhatikan tabel berikut ya. Maka silakan kawan-kawan ketikkan dulu tabelnya di lembar kerja baru ya. Kemudian kita zoom biar nampak dia besar ya. Selanjutnya tekan kembali print screen di keyboard dan kembali kita buka Paint karena tabelnya akan kita buat jadi JPEG. Kemudian tekan Ctrl+V ya, kemudian kita potong tabelnya. Jadi untuk soal-soal yang ada tabel seperti ini, maka tabelnya dibuat dalam bentuk gambar. Oke, kita klik File, Save As, JPEG. Kemudian kita buat ini soal SKI ya, kita buat dalam folder SKI. Tadi matematika, terakhir nama filenya 05. Tadi SKI kita buat nama filenya 06 biar tidak sama ya. Kemudian kita klik Save. Oke, jika sudah kita simpan dalam bentuk JPEG, maka kita tinggal masukkan saja tabelnya. Insert, Picture. Kemudian kita buka foldernya. Yang kita klik Insert. Ya. Silakan kawan-kawan takar ya di by filling. Apakah tabel ini cukup jelas apa tidak ya. Nah,
Jika sudah ya, kita anggap ini sudah selesai. Ingat, di soal terakhir jangan ada sisa dari baris yang kosong, kita hapus. Jadi untuk gambar-gambar ya, itu silakan kawan-kawan takar aja besarnya, kira-kira gambar itu jelas apa tidak ya, kalau nanti masuk ke ujian siswa. Baik, langsung saja kita simpan dulu file Word-nya, klik gambar disket, dan kita simpan dalam bentuk webpack, file, save as, terus, dan kita pilih webpack, ya, SKI ya, dan kita klik save, ya. Maka muncul dua file, folder dan SKI HTM. Sama seperti matematika tadi, kita pilih dua file ini. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik add to arsip, pilih zip ya, kasih namanya ya SKI ya, lepas, kemudian kita klik OK. Oke, baik, kembali kita upload untuk soal SKI ya, pilih bank soal, kemudian upload soal, dan kita upload baru, pilih mata pelajarannya SKI, pilih UMBK, kemudian kita klik browse, kita pilih SKI zip yang sudah kita zip tadi, SKI, klik open, dan klik simpan. Ya, kita sudah punya dua bank soal, SKI dan matematika. Kemudian kita buat jadwalnya lagi untuk SKI, klik penjadwalan, kemudian klik data jadwal, kemudian kita klik tambah baru, pilih mata pelajarannya SKI, waktunya kita buat saja sama ya, tanggal 17, durasi 60 menit, juga soal 50 ya. Oke, pembobotan kena pilihan berganda semua, kita buat pilihan bergandanya 100, kita klik simpan. Oke, setelah jadwal kita buat, langsung kita ke pemilihan soal, klik pencarian, kemudian kita pilih SKI, dan kita klik cari. Nah, ini tadi ya, dengan tidak menggunakan uraian ya, dengan tidak menggunakan auto bullet dan auto number ya, jadi kelihatannya rapi seperti ini ya. Nah, ini tadi tabel yang kita buat ya, masih jelas kelihatan. Oke, langsung saja kita pilih soalnya, klik OK. Oke, kemudian ini kita klik OK juga. Oke, nah untuk melihat bagaimana bentuk soalnya nanti di siswa, kita klik lagi ini. Nah, ini bentuk tampilan soalnya di siswa ya. Nah, rapi juga kan uraiannya. Nah, itu dia ya, jadi tidak perlu menggunakan auto bullet dan auto number ya. Kalau kita menggunakan auto bullet dan auto number, nah ini berantakan ini, karena saya sudah mencoba ya, berantakan hasilnya. Oke, langsung kita klik OK dan lanjut. Nah, ini tabel yang kita buat tadi ya, masih jelas. Ya, jadi seperti itu ya kawan-kawan, kita sudah ada beberapa contoh soal tadi matematika, kawan-kawan sudah paham, kemudian soal yang ada uraiannya juga sudah paham bagaimana membuatnya, dan soal yang ada tabelnya juga sudah paham bagaimana membuatnya ya. Sekarang kita akan membuat soal bahasa Arab. Nah, sebelum kita ketikkan soal dalam bahasa Arab ya, nah, karena saya juga tidak hafal, maka kita membutuhkan bantuan dari keyboard ya. Keyboard, kita ketik aja keyboard ya, maka akan muncul on screen keyboard ya. Kemudian kita munculkan dulu teks Arab ya. Caranya itu tinggal buka control panel ya, kemudian kita pilih region
ya. Kemudian language preference. Nah, kemudian kita tambah saja di sini. Kemudian silakan cari Arabic. Kalau Arabic kita pilih Arabic Saudi Arabia. Nah, ini dia. Kita pilih. Dan kita klik next. Dan kita klik install. Dia akan terinstall ya. Ini biasa kalau Windows 10 otomatis nih. Tapi kalau kawan-kawan yang menggunakan Windows 7 itu harus online ya. Pilih saja di update. Ini nanti ada pilihan bahasa, pilih saja yang Arabic Saudi Arabia ya. Ataupun kalau ada CD instalannya silahkan dimasukkan saja. Dia akan install secara otomatis. Oke, jika sudah ada dua seperti ini, biasanya akan muncul seperti ini ya. Nah, kita tinggal pilih Arabic saja. Baik, kita kembali ke file Word-nya. Fontnya kalau saya lebih suka menggunakan WP Arabic Sihapa. Jadi kawan-kawan bisa cari di Google ya, kalau tidak ada font dengan nama ini, karena ini lebih bagus dalam pengetikan bahasa Arab. Bentuknya itu ya cantik gitu ya, bagus ya, mudah dipahami, dan garis atas garis bawahnya itu lebih jelas. Oke, kita pilih WP Arabic Sihapa. Kemudian kita pilih jenis fontnya itu 18 ya, normal. Ini kita lebarkan. Kemudian di sini kita pilih Arabic. Kemudian kita buka on screen keyboardnya. Nah, dia sudah berubah menjadi Arab ya. Contoh kita tulis saja Bismillahirrahmanirrahim ya. Rubah dulu. Lalu kalau kawan-kawan mau ngasih tanda garis, tekan Shift ya. Garis bawah itu, nah ini ada nih. Nah, itu dia bergaris bawah. Kemudian tekan huruf berikutnya. Kemudian tanda mati ini ya, tansip, kemudian huruf mim, nah garis bawah, nah spasi, kemudian Allah ya, garis bawah, sip, spasi, alif, enam, dan ada tandanya. Garis A1 di atas nih. Tanda mati ya. Mim. Nah. Garis bawah. Spasi. Rohim. Huruf roh. Garis atas. A, garis bawah, ya, mati, mim. Nah ya, jadi kalau ini kita ganti, kalau tadi sudah kita ganti jadi WP Arabic ya. Nah kalau kita rubah jadi WP Arabic, nah tulisannya lebih bagus ya. Nah WP Arabic itu tulisannya lebih bagus seperti ini, jadi lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah pertanyaannya, apakah nanti WP Arabic ini berubah ketika kita masukkan ke VDI? Kita lihat saja nanti. Oke ya, untuk pengetikan bahasa Arab itu tetap ya, pilihannya itu justify. Ketentuannya juga sama. Kalau nanti ada tabel, ya tabelnya dalam bentuk gambar ya. Kalau ada uraian, ya uraiannya kembali menggunakan rata kiri kanan ya. Tapi untuk soal biasa seperti ini, itu tetap pilihannya justify. Kemudian pilihan begandanya itu tetap menggunakan rata kiri dan rata
menggunakan rata kiri kanan ya, yang ini ya, untuk pilihan bergandanya. Nah, kalau kawan-kawan ingin mengetik jawabannya ya, jawabannya kan harus kembali bahasa Indonesia ya, seperti ini ya. Maka pilih saja ini, kemudian kembalikan ke English ya, baru kita ketik jawabannya. Kita buat nomor soalnya, kita simpan, kemudian kita simpan dalam bentuk HTML, save as, browse, kemudian kita buat webpack ya. Ini kita buat namanya di sini bahasa Arab. Yang kita klik save. Oke, kita tutup file Word-nya. Dan kita buat ke zip. Oke, kita buat ke zip dua file ini. Dan kita klik kanan, add to arsip, pilih zip ya, bahasa Arab. Kita buat nggak usah ada spasi ya. Kemudian kita klik OK. Oke, sekarang kita upload ya. Kembali ke bank soal, upload soal, kemudian upload baru ya, mata pelajaran kita pilih bahasa Arab, ada UNBK, kemudian kita pilih filenya bahasa Arab zip ya, klik open, kita klik simpan. Oke, kita sudah punya 3 soal, bank soal. Kemudian kita buat jadwal untuk bahasa Arab, penjadwalan, kemudian data jadwal, tambah baru, kita klik mata pelajaran bahasa Arab, tanggalnya sama, waktunya 90 menit, jumlah soalnya 50, bobotnya pilihan berganda semua 100, kita klik simpan. Lanjut kita pilih soalnya, pencarian, kita pilih bahasa Arab, kemudian cari. Oke, langsung kita pilih oke. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah ini teksnya jadi kecil-kecil semua ya kan. Nah, kalau kita lihat di siswa nanti, kita klik ini untuk melihat tampilan di siswa. Teksnya kecil-kecil semua ini. Lantas bagaimana cara kita untuk memperbesar teksnya ini ya? Khusus untuk bahasa Arab, silakan kawan-kawan kembali ke bank soal, kemudian klik data soal. Nah, peruntukan untuk bahasa Arab, kita harus mengedit satu-satu soalnya ya, agar hurufnya ini besar ya. Kalau seperti ini kan kecil-kecil hurufnya, maka kawan-kawan klik edit gambar pensil ini ya, kita akan edit satu-satu soalnya. Langsung saja kawan-kawan klik tools di konten soal, klik tools dan klik source code. Nah ya, kemudian letakkan kursornya di sini ya, di belakang non ini dekat dengan tulisan Arabnya. Kawan-kawan tinggal tambahi teks ini saja ya. Nanti teksnya ini akan saya letakkan di deskripsi video. Kalau nanti hurufnya kebesaran, kawan-kawan bisa kurangi saja di sini jadi 25 atau 20 ya. Kita tes dulu 30. Kita copy teksnya, klik kanan, copy, baru letakkan saja di sini ya, di belakang non itu. Kemudian kita Ctrl V dan tambahi titik koma di belakang X. Oh maaf, ini kita rubah ke English dulu ya. Kita tambah titik koma ya. Selanjutnya kita klik OK.
Nah, maka hurufnya akan besar seperti ini ya. Dan jenis hurufnya itu sudah berubah menjadi WP Arabic Java. Oke ya. Nah, gitu juga untuk pilihan bergandanya. Tuh, source code belakang non, belakang titik 2 tuh titik koma, Ctrl V, kasih titik koma lagi. Oke. Juga di sini tuh source code, letakkan di sini titik koma, belakang titik koma sampai titik koma. Oke. Tambah lagi tuh source code. Oke. Nah, ini juga begitu ya. Kemudian kita klik tool source code. Klik oke ya. Ini khusus untuk bahasa Arab ya, agar tulisannya besar-besar maka harus diedit satu-satu. Kemudian setelah itu kita klik simpan dan kita akan lihat bagaimana tampilan di siswa ya. Kita pilih penjadwalan, kemudian klik pemilihan soal, kemudian pencarian, kemudian kita cari bahasa Arab, klik cari. Nah, langsung saja kita klik di sini. Nah, maka nanti tampilan di siswa akan besar-besar seperti ini tulisannya ya. Jadi kan siswa enak bacanya ya kan. Nah, gitu. Nah, kalau tulisannya terlalu besar bisa kawan-kawan kurangi ya menjadi 25 ya. Ini 30 normal lah, kita anggap normal ini terbaca sama siswa. Walaupun 25 mungkin masih terbaca juga. Oke ya kawan-kawan, itu peruntukan khusus untuk bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab kawan-kawan harus sedikit rajin untuk mengedit soalnya satu-satu, karena kan tidak mungkin tulisannya kecil-kecil seperti ini ya. Kalau kawan-kawan mau memperbaiki manual ya, misalkan mau memberikan tabel ini dengan tabel, membuat tabel ini dengan tabel, tidak mau menggunakan gambar, atau mau mengedit uraian ini dengan auto number ya, itu bisa kita edit manual. Silahkan klik bank soal, kemudian klik data soal, dan silahkan kawan-kawan pilih ya soal mana yang mau diperbaiki. Misal ini kita mau buat tabel ya kan, tidak mau tabelnya berbentuk gambar seperti ini, kita edit saja, klik tanda pensil, kemudian di sini kita tekan enter. Kemudian kita masukkan di sini tabel ya, pilih tabel, insert tabel, kemudian pilih kolomnya 4, barisnya 2 ya, kita klik, kemudian kita besarkan. Sudah, kan kau tinggal ketikkan A, B, C, D, kemudian ketikkan di sini pedagang, enter, kemudian pendidikan, ketikkan di sini juga tasawuf, enter, perkawinan, kemudian perdagangan, enter, tasawuf, kemudian D nya juga perkawinan, peperangan. Ya, tinggal kawan-kawan atur ya, kalau mau ditengahkan tengah, klik bold ya. Dan kalau mau diatur besarnya juga silakan. Dia akan mengatur otomatis lebar kolomnya masing-masing. Nah, kalau mau dikasih garis ya, tablok semua tabelnya, kemudian klik tabel, kemudian klik tabel properties. Nah, silakan di border nih kawan-kawan ketikkan lambang crash, kemudian kasih saja 0 6 kali, kemudian klik OK. Oke, jika sudah seperti ini ya, maka langsung saja kita klik simpan. Kemudian kita lihat apakah tabel yang sudah punya garis.
maaf ya. Kita klik di sini, ini kita klik nomor 2 ya. Ini dia hasil yang tabel yang kita buat tadi ya. Tabelnya sudah memiliki garis ya. Ini kita tinggal membuang tabel ini saja. Oke, langsung saja kita buang tabel yang kita buat pertama pakai gambar ya. Oke, kita buang tabelnya. Dan kita klik simpan. Oke, kita lihat lagi penjadwalan pemilihan soal, cari SKI, kita klik nih ya. Jadi seperti ini bentuk tabelnya. Jadi silakan kawan-kawan kalau mau diedit tabelnya ya silakan diedit manual, maka bentuknya akan jadi seperti ini ya. Begitu juga dengan soal uraian ya. Kalau mau diedit menggunakan auto number, silakan saja. Kita coba menggunakan auto number bawaan dari aplikasi ya. Nah, kita tekan enter, kemudian kita gunakan auto number. Oke, kita hapus. Sekarang kita lihat bagaimana hasil dari auto number bawaan aplikasi. Kita klik simpan. Jadi kita kembali ke penjadwalan pemilihan soal, kita cari SKI. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi tetap rapi juga ya. Oke, jadi silakan kawan-kawan pilih ya, mau bagaimana cara pengetikannya di Word. Apakah di Word sampai sini dulu diketik ya, baru nanti diedit manual ditambahin ininya. Begitu juga dengan tabel, sampai perhatikan berikut di sini dulu, baru nanti diedit manual di tabel bawaan aplikasinya. Ya terserah bagaimana maunya ya. Yang jelas pandai-pandai kita pengetik soal ya, kita harus menyesuaikan dengan maunya aplikasi. Nah, setelah semua soal kita upload dan setelah semua soal kita beri jadwalnya ya, maka langkah terakhir bagi madrasah yang diamanai untuk mengupload soal dan mengetik soal yaitu dengan mengklik hapus akses madrasah ya. Kita klik hapus data madrasah. Ya, secara otomatis akan keluar, dan silakan kawan-kawan keluar ya, dari VirtualBox itu juga. Kemudian silakan kawan-kawan bagikan VDI UMBK yang sudah ada soalnya ini ya, yang warna merah ini, ke madrasah yang ada di kabupatennya masing-masing. Jadi cukup membagikan VDI yang ada yang berwarna merah ini, karena di dalamnya ini sudah ada soalnya ya, sehingga madrasah yang lain tidak perlu lagi mengupload soal di VDI mereka. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, klik like, comment, and share. Kemudian jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini terus bisa bermanfaat untuk rekan-rekan operator semua. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.